Indonesia menerapkan SNI justru bukan hanya melindungi persaingan produk-produk di dalam negeri dengan atau melawan produk-produk impor begitu, tapi juga bagaimana pasar atau produk Indonesia bisa menembus ke dunia internasional. Apa yang Anda maksud? Jadi sebetulnya tadi yang dikatakan pada ketentuan-ketentuan WTO itu ada yang disebutnya peluang national differences. Artinya kondisi-kondisi komparatif kita itu sebetulnya memungkinkan kita membuat SNI itu sendiri. Nah ini berangkatnya sebetulnya dari hasil-hasil invensi atau inovasi, dari hasil-hasil research dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita bicara ada satu invensi atau inovasi produk baru, ini kan sangat-sangat genuine. Artinya di dunia itu belum ada. Makanya di situ ada paten dan sebagainya kan. Sampai dia masuk ke pasar atau ke industri, dari prototype, kemudian di scaling up, sampai masuk ke komersialisasi kan industri. Kita butuh standar. Nah standar itu adalah standar kita yang nanti akan juga di-adopt oleh internasional. Jadi di sini posisi daya saingnya adalah bagaimana kita kreatif, inovasi menghasilkan satu produk juga buatan kita, desain kita dan sebagainya dilindungi oleh paten dan sebagainya, sampai ke pasar. Itulah disebutnya kita bisa bersaing. Karena kita juga punya produk-produk buatan kita. Karena sementara ini kita kan jadi pasar itu karena semuanya masuk ke sini. Jadi di sini kenapa research and development, teknologi sebagai perangkat-perangkat metrologi untuk membuat standar, itu jadi penting unsur ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jadi di sini sebagai contoh. Walaupun R&D di Indonesia tidak mendapat tempat yang terbaik. Belum. Belum tunggu berapa tahun lagi. Sebagai contoh begini. Tempe gitu ya. Orang lain bisa mengklaim yang mana. Di Jepang juga doyan tempe, atau di Belanda doyan tempe. Kita kan harus melindungi. Standarnya harus dari kita. Nah itu yang akan digunakan nanti si konsumen di Jepang kah, atau di Belanda kah. Begitu pula misalkan yang hubungannya masalah lingkungan. Katakanlah deforestasi. Nah sekarang International Standard Organization sudah menerima bahwa standar mengenai deforestasi, mengenai lingkungan, itu kita yang mengusulkan. Jadi di sini sebetulnya kalau kita bermain di dunia global, akhirnya ujung-ujungnya bagaimana kemampuan kita melakukan kreativitas, inovasi, sesuai dengan kondisi-kondisi kemampuan dari bangsa kita itu sendiri. Ya pemirsa, apakah sudah pasti produk yang punya standar yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau sesuai dengan SNI sudah pasti lebih mahal? Nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, apakah secara otomatis kalau produk dengan label SNI itu adalah harganya jauh lebih mahal daripada produk yang tanpa SNI, begitu Pak Joko? Bapak silakan Pak. Ya, saya rasa tidak mesti. Karena SNI itu kan sebenarnya sudah menentukan standar daripada kualitas barang itu sendiri. Sehingga berarti maksudnya kasusnya tidak seperti sarung tadi ya Pak ya? Mungkin tidak semua seperti itu semua. Begitu Pak John. Kita ambil contoh saja lampu ya. Nah lampu itu kan kita menggunakan standar internasional, IEC, International Electronic Commission Standard, standar dunia lah. Jadi dimanapun di dunia ini standarnya sama. Nah gitu, jadi tidak ada perbedaan apa. Jadi setiap kita menggunakan standar itu berarti ya dimanapun ya, sudah sama kualitasnya. Gitu. Berarti tidak selalu seperti itu. Kalau saya ingin mengangkat soal bagaimana produk SNI itu justru bisa merupakan trade barrier bagi produk-produk yang masuk begitu. Apakah kasusnya seperti itu kalau misalnya untuk industri lampu begitu? Saya rasa itu sangat betul, betul sekali. Jadi dengan adanya standar membuat ada pembagiannya yang standar dan non standar. Nah non standar ini kan tidak jelas ya apakah kualitasnya baik atau tidak baik kan tidak jelas. Tapi kalau standar kita sudah tahu. Contoh lampu apa itu dia umpamanya 3.000 jam, 6.000 jam nyalanya ya seperti lampu di sini. Nah itu kan punya standar tersendiri. Nah berarti dengan standar sendiri ada kualitas yang untuk menentukan standar dia itu tadi. Nah, dengan itu pun menentukan harganya sehingga tingkat ekonominya itu di standar itu tadi. Ya, tapi dalam hal ini mungkin saya tambahkan, kalau dia sudah SNI yang wajib, itu otomatis lampu sejenis yang tidak ber-SNI tidak boleh beredar kan. Nah itu dalam hal ini ya, jangan sampai
ada kalau belum wajib memang, tapi kalau masih voluntary, tapi kalau yang sudah wajib kan Swabalas juga sudah wajib kan. Kalau di Indonesia apa saja sih produk yang memang sudah wajib harus SNI begitu? Ya seperti baja lembaran. Helm sudah. Helm ya. Helm. Ya, udah itu ya seperti tadi saya bilang tepung, ya semen, ya kemudian pupuk, garam beriodium. Ya, itu banyak, ada 73 ininya. Baik. Ya. Pak Ari, tapi kalau misalnya bicara soal tadi SNI sebagai bagian dari trade barrier begitu ya, apakah signifikan pengaruhnya begitu terhadap barang-barang yang memang benar-benar membanjiri pasar Indonesia? Apakah signifikan menjadi barrier begitu Kak dengan SNI? Ya, begini ya. Kalau kita bicara tentang SNI sebagai trade barrier itu otomatis ya. Kita lihat sekarang, akhir-akhir ini banyak sekali produk-produk yang dengan harga murah, yang irasional, kalau kita lihat bilang itu irasional, membanjiri pasar kita. Contohnya ada barang yang 10.003, ya. Nah, barang 10.003 ini saya ambil contoh lah, misalnya obeng. Begitu ketemu baut saja dia misalnya sudah kalah, ya belum apa-apa sudah kalah. Padahal seharusnya masyarakat Indonesia itu kritis, ya. Bagaimana bisa membuat obeng, ya? Dengan bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa biaya energinya, itu harusnya kritis gitu. Nah, percuma saja dia buat tapi dia nggak bisa digunakan apa-apa gitu loh. Memang bentuknya ada gitu loh. Baik. Nah, kondisi yang seperti ini yang harusnya kita educate masyarakat itu supaya sadar bahwa kualitas itu sangat menentukan gitu. Iya, pemirsa, bagaimana agar masyarakat di Indonesia lebih kritis terhadap produk-produk yang ia beli? Nantikan sesaat lagi lebih jauh dalam Suara Anda setelah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana sebuah penerapan standar nasional Indonesia bisa melindungi konsumen Indonesia untuk lebih cerdas memilih produk atau apapun yang akan dikonsumsinya? Kalau Pak Ari, apa saja yang sudah dilakukan untuk ikut mengedukasi masyarakat dalam hal memilih produk-produk yang aman untuk mereka? Ya, kita selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya. Bagaimana kita harus memilih produk-produk yang berkualitas, yang bertanda SNI, ya. Karena percuma saja kita misalnya membeli suatu produk yang tidak berkualitas, itu nanti lama-kelamaan kita malah jadi boros gitu ya. Nah, di samping itu juga kita selalu mengadakan bersama-sama Kementerian Perdagangan itu melakukan inspeksi-inspeksi pasar, terutama untuk melihat ya beberapa produk yang tidak ber-SNI tetapi beredar, itu selalu harus ditindak ya. Jadi jangan sampai produk-produk itu berkembang sedemikian rupa ya, nanti akan mengganggu distorsi pasar kita. Nah, di dalam kondisi seperti ini kita juga ke depan ya, kemarin ada pertemuan antara Menteri Perindustrian dengan Menteri Perdagangan, kita juga harus mempercepat beberapa SNI ini ya. Pada tahun 2012 ini kita merencanakan ada sekitar 29 SNI ya yang akan dingin, kemudian susu ya. Itu kita utamakan. Nah, di samping itu juga kalau kita mengetahui bahwa untuk membuat suatu SNI yang lengkap itu kita membutuhkan waktu mungkin yang cukup lama, sehingga ada suatu terobosan bagaimana kalau nanti parameter-parameternya itu yang benar-benar yang esensial saja yang kita inikan dengan membuat yang namanya peraturan teknis ya. Jadi mungkin tidak lengkap sedemikian rupa, tetapi yang benar-benar dapat melindungi konsumen itu dari segi K3L-nya. Gitu. Pak Idwan, kalau memang pemerintah mengklaim bahwa sudah melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, tapi kenapa produk-produk impor katakanlah yang dari China itu masih mendapat tempat di pasar Indonesia begitu? Malah semakin banyak yang masuk gitu loh. Bagaimana menurut Anda? Begini, karena standar itu kan sebetulnya terminologi atau satu instrumen yang berkembangnya di luar. Bahwa dalam dunia yang kecil ini, apalagi dengan WTO, itu kan harus berkompatibilitasnya kan ada. Iya kan? Tapi tentu di satu sisi tadi Pak Arianto katakan bahwa standar itu juga kita harus sebagai bangsa, kita harus mengerti bahwa ini penting. Karena ke depan kita tidak bisa lagi. Berarti sekarang bangsanya yang salah karena belum menyadari bahwa standar itu penting. Begitu? Iya, satu bukan salah. Artinya begini, yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa mensosialisasikan, ya, mengkomunikasikan
bahwa esensi standar itu adalah untuk tadi, untuk keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya. Itu sebetulnya untuk si konsumen. Nah, disinilah kenapa yang coba kami langsung ditanggung jawab kami adalah misalkan Badan Standarisasi Nasional. Itu kan bagaimana mencoba mengkomunikasikan itu semua kepada publik bahwa standar-standar ini adalah penting sebetulnya dari masalah sejak dini sebetulnya, bahwa kita dalam kehidupan harusnya ada keteraturan, makanya ada disebutnya standar operation procedure SOP. Jadi ada standar-standar. Kalau kita mau menyeberang, kita kan nggak bisa langsung nyebrang langsung, ada SOP-nya di zebra cross, ya kan? Supaya tidak tertabrak sebetulnya untuk keselamatan. Jadi tanpa tidak sadar sebetulnya itu embedded dalam kehidupan kita. Bukan hanya bermasyarakat, tapi juga tadi kalau standar-standar kita berkaitan dengan produk-produk industri, kita berhadapan sebetulnya bagaimana kita bersaing dengan negara-negara hubungannya dengan WTO itu sendiri. Pak John, walaupun pemerintah sudah menerapkan standar begitu ya, tidak semua mandatory, ada juga yang masih voluntary begitu ya. Tapi kalau bicara soal supply dan demand begitu, selalu ada pasarnya untuk produk-produk murah di Indonesia karena memang masyarakat masih banyak yang suka begitu. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ya, memang betul ya. Kita tahu kalau kita berbicara masyarakat Indonesia itu kan piramid ya. Tetapi walaupun itu piramid ya, saya ambil contoh di lampu lah. Kami punya standar itu di dunia itu ada 2 standar ya. Satu standar mengenai keselamatan, safety yang sekarang kita dipakai, atau satu standar tentang performance atau unjuk kerja. Nah, tahun 2001, 2002 kita dengan Kementerian Perindustrian mewajibkan lampu swabalas ya untuk mempunyai standar safety tadi. Nah, syukur sampai hari ini kalau saya katakan sudah